Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ayol ikhwah wa ayatul akhwat jamaah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manfaatkan waktu dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua dalam rangka bersyukur kepada Allah melalui taat, amalan saleh, thalabul ilmi, yang mudah-mudahan dengan hal itu semua hisab kita akan mudah, hisab kita akan ringan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala terkait waktu dan juga kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, agar senantiasa kita menjadi hamba yang terhindar dari kufur nikmat dan hamba yang memiliki unsur rasa syukur yang nantinya akan membentuk suatu karakter takwa yang sebenarnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Dan juga bersyukur kita dalam menjaga kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan berupa nikmatnya istiqomah di dalam agama Allah, dinul Islam, dalam keimanan, ketauhidan, ketaatan, amalan saleh. Juga nikmat kita senantiasa berqudwah, menjadikan utusannya yang mulia berupa teladan dalam agama kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pada malam hari ini, atas kehendak Allah berupa kebaikan juga hidayahnya, kita dipertemukan kembali dalam silah ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, mudah-mudahan ukhuwah manhajiyah. Kita dipertemukan dalam kondisi yang paling mulia, yaitu dalam keadaan taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengaji, kita memahami pokok agama Allah, kita memahami syariat dan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dengan tujuan agar kita selamat dunia dan akhirat dari hal-hal yang bisa merusak agama kita, baik itu kesyirikan ataupun kasus-kasus kekufuran yang lainnya. Baik jamaah, sebelum kita mulai, tentu setiap zaman ya ada hal-hal yang membuat sensasi dari zaman tersebut, terutama di dalam masalah keduniaan, kasus-kasus hukum, ataupun memang kasus-kasus di dalam agama. Kita jumpai kalau jamaah aktif di media sosial ya, tidak sedikit orang yang muncul dengan akademis yang baik tentunya, entah dengan gelar apapun. Kalau kita timbang secara pengajian yang tentunya pengajian yang ada nilai, ada kapabilitasnya, pengajian yang sumbernya dari kitab-kitab para ulama yang thiqah, yang kokoh di dalam akidahnya, kita jumpai bahwa literasi ucapan itu berseberangan dengan akidah yang benar, baik itu dalam urusan tauhid ya, ataupun dalam praktek-praktek ibadah, sehingga hal tersebut membuat kerancuan atau syubhat di kalangan masyarakat. Kita kalau tidak punya bekal ilmu yang kokoh, maka akan bingung jamaah, bingung seperti apa ya di dalam memahaminya, atau bisa termakan syubhatnya, apalagi di dalam membantahnya. Ya kalaulah kita terbekali pengajian yang rutinitas, pengajian yang memang sifatnya kitab-kitab para ulama ya, insyaallah hal tersebut akan mudah dipahami. Karena hidayah ini bukan urusan akademis, bukan gelar ya, bukan kecerdasan, tapi hidayah ini adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang paham, tapi karena atribut atau kesombongannya, maka ya menolak kebenaran tersebut. Lihat bagaimana paman Nabi Abu Thalib dan juga Umayyah ya, Abu Jahal dan yang lainnya. Mereka paham kalimat tauhid, tapi karena kesombongannya enggan
dalam menerima ya pasrah dari kebenaran kalimat tauhid itu sendiri. Maka jamaah dari mati Allah Subhanahu wa taala, pasti ada saja ya orang-orang yang pernyataannya, statementnya tidak baik, itu pengikutnya tidak sedikit ya, banyak jamaah. Sehingga perlu bekal yang cukup pula kita di dalam mengaji. Artinya bukan ngaji untuk itu, tapi ngaji tetap untuk kualitas agama, kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kualitas dan kekuatan iman. Adapun tugas para ulama yang nantinya menasihati kebaikan, karena nasihat ini bukan hanya berupa kebaikan, amar ma'ruf, nahi munkar, termasuk nasihat jamaah. Bahkan Syekh Abdul Aziz Al-Utsaimin, nasihat itu bisa berupa bantahan. Ketika ada syubhat dibantah, itu nasihat. Kalau tidak seperti itu, bagaimana umat akan tahu ya terkait yang hak dan juga yang batil. Makanya kita harus greget, harus memiliki semangat di dalam mengkaji kitab-kitab para ulama, karena itu sistematis ilmu akan terbentuk, kekuatan ilmu akan terbentuk. Adapun tabligh akbar itu repress saja ya, tetap karakter terbentuknya ilmu yaitu dengan pengajian rutin. Dan sunnah-sunnah para ulama pun demikian. Ketika tasmi atau ketika di hadapan guru-guru mereka, di hadapan imam mereka, membaca kitab, mensyarah kitab, menyelesaikan kitab, nah itulah yang nantinya akan mengokohkan ilmu seseorang. Tapi jamaah, insyaallah ya, kita masih dalam referensi yang sama, fokus di dalam permasalahan pokok-pokok agama atau pokok-pokok keimanan, akidah Islamiyah berdasarkan pemahaman salaful ummah atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masih dalam referensi yang sama, yaitu yang terkait tentang aslus sunnah wa i'tiqaduddin, atau yang lebih kita kenal dengan akidah Raziyain. Setelah kita melewati pembahasan sebelumnya terkait dengan permasalahan-permasalahan gaib ya jamaah, yang merupakan masuk di dalam pondasi keimanan kita. Sebelum kita melanjut kepada pembahasan yang baru, dan memang pembahasan ini butuh konsentrasi juga ya jamaah, makanya kita hadirkan papan tulis lah biar mudah di dalam mencatatnya. Ada permasalahan yang faidah tambahan terkait azab dan nikmat kubur. Tentu di dalam pembahasan kita bukan saja akidah, kita datangkan Quran ataupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tapi ada juga pembahasan masalah firaq atau kelompok-kelompok, pemahaman-pemahaman yang berseberangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Terkait masalah kubur kita singgung dulu pada pembahasannya bahwa dari sekte Mu'tazilah ya. Mu'tazilah ini, kalau kita dengar Mu'tazilah, inti dari keyakinan mereka, inti dari pemahaman mereka dalam memahami akidah itu dengan jalan akal. Jadi kalau masalah agama, masalah akidah, itu mereka mengedepankan akal jamaah. Nah, Mu'tazilah ini mereka beranggapan bahwa azab kubur itu untuk ruh saja ya, di kitab yang menjadi rujukan kita. Adapun badan karena akan fana. Jadi ini adalah hal yang batil. Yang jelas azab kubur ini ataupun nikmat kubur kedua-duanya, ruh dan juga jasad ya, di alam barzah. Tentu ini adalah kuasa dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengacu kepada sumber yang lain jamaah, ini saya bawakan dari Syarah Aqidah Wasithiyah yang disarah oleh Dr. Al-Allamah Fauzan. Beliau mengatakan Mu'tazilah justru mengingkari adanya azab kubur karena mereka tidak memahami, tidak mendapati ya adanya azab kubur tersebut. Ini versi dari Syarah Al-Allamah Fauzan. Ada lagi sumber yang lain, itu dari Tawdih Maqasid Al-Aqidah Wasithiyah karya Syekh Abdurrahman Nasir Al-Barak. Beliau mengemukakan bahwa dari kalangan mulahadah atau zanadiqah,
Zindik ini istilah orang munafik di zaman dulu jamaah. Kalau orang munafik di zaman dulu, zindik ini sama sekali ya nggak mempercayai adanya azab ataupun nikmat kubur tersebut. Ala kulli hal, jadi paham yang berseberangan dengan Ahlussunnah yaitu kalangan Mu'tazilah. Ya secara global mereka tidak percaya adanya azab dan nikmat kubur tersebut. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang baru. Pembahasan yang sampai kepada jamaah semua ya. Bagaimana al-kabair, pelaku dosa besar dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini penting sekali jamaah, kita butuh konsentrasi. Ya sepertinya kita berlanjut ya pembahasannya karena panjang juga. Baik jamaah, sebagaimana ya kita istifadah dari ikhwan kita biar simpel, sederhana ya, jadi nanti langsung dijelaskan saja. Fadhol, Syekh, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ahlul kaba'iri fi masyiatillahi azza wa jalla wa la nukaffiru ahlal qiblati bidhunubihim wa nakillu asrarahum ila Allahi azza wa jalla. Asyarhu yatakallamu al-mu'allifu huna min hukmin man fa'ala min ahlil imani kabiratan minal kaba'iri wal kabairu jami'u kabiratin wal kabairu jam'u kabiratin wa qad ikhtalafa al ulama'u fi haddil kabirati faminhum man qala hiya sab'un wa minhum man qala sab'ata asyarata wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu annahu su'ila anil kabairi sab'un hiya qala hiya ila sab'ina aqrabu wa minhum man qala kullu ma nahallahu anhu fahuwa kabiratun wa minhum man qala hiya dhahabul amwali wal auladi wa asahu maqila fi ta'rifil kabirati annaha kullu dhanbin tarataba alaihi haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirati bin nari awil la'nati awil ghadabi kama jaa an ibni Abbasin al-kabairu kullu dhanbin khatamallahu bin narin aw ghadiba aw la'natin aw adabin. Hasbuk. Baik jamaah. Ya, terkait kita bacakan dulu matanya. Pelaku dosa besar itu ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa nanti kita jelaskan. Dan kita tidak mengkafirkan ahlul kiblah, kaum muslimin. Ahlul kiblat ini kaum muslimin dengan dosa-dosa mereka. Dan kita sandarkan rahasia-rahasia mereka atau perkara yang tidak bisa kita lihat kepada mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya ada hal yang harus kita catat dulu ya, jamaah. Ada istilah, nah ini mutlak iman. Mutlak iman ini adalah pokok iman. Seseorang memiliki iman. Memiliki iman. Hanya saja tersusupi kemaksiatan. Dipahami ya? Nah, ini mutlak iman. Sekarang dibalik, iman mutlak. Iman mutlak. Artinya keimanan yang sempurna. Yang sempurna, tidak tersusupi kemaksiatan. Artinya terminimalisir lah. Tidak ada ya orang yang memang tidak lepas dari kemaksiatan, tidak tersusupi kemaksiatan, maksiat. Terkadang kita bingung ya, mutlak iman, iman mutlak. Mutlak iman, intinya orang tersebut masih punya iman meskipun berbuat kemaksiatan. Ya,
Yang kedua, iman mutlak, keimanan yang sempurna, tidak tersusupi kemaksiatan. Pak Eman, berarti mana yang lebih baik? Mutlak iman atau iman mutlak? Iman mutlak jelas ya. Kang Ahmad, orang muslim beki abok, beki judi, kemana lompatna? Mutlak iman. Ya, selama dia tidak berbuat kufur yang mengeluarkan dari agama, itu masuk mutlak iman. Nah, ini Ahlussunnah seperti ini jamaah. Koridornya. Kalau koridor enggak kayak gini, ya nanti serampangan di dalam menghukumi kafirnya seseorang. Karena dosa besar itu menurut versi selain Ahlussunnah udah mutlak kufur. Kemudian selanjutnya ada sekte, yaitu Khawarij ya. Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah ciri khasnya mengamalkan nas. Kalau istilah nas berarti Quran dan Sunnah, gitu aja ya. Dalam istilah ilmu usul fikih, nas itu Quran dan Sunnah. Mengamalkan nas-nas wa'id atau ancaman saja. Ancaman saja. Langsung saja ya, ancaman, wa'id. Khawarij dan Mu'tazilah. Ada lagi Murji'ah. Nah, di bab iman sudah ya. Masih ingat nggak? Murji'ah di bab iman apa? Statement mereka dalam masalah akidah. Ada yang masih ingat? Murji'ah terkait masalah iman apa? Ayo. Nah, hari ini diulang lagi kayaknya ini. Apa perlu ada ujian? Ya. Yang bisa jawab nanti hadiahnya Kang Ahmad. Ya. Ada nggak? Oh nggak. Murji'ah dalam bab iman apa pernyataan mereka? Hah? Ya apa? Ya, iman itu cukup dalam hati aja. Sementara yang namanya amalan, baik itu amalan soleh atau amalan kufur, nggak ngepek jamaah. Ya, nggak ngepek. Sehingga Murji'ah kebalikan, dia hanya mengamalkan nas apa? Lawan dari ancaman, nas-nas janji atau kebaikan saja. Nanti connect nih bab kita ya dengan hal yang kita tulis. Ada lagi Ahlussunnah baru. Ahlussunnah terkait dalam hal ini memahami dan mengamalkan kedua nasnya. Nas apa? Nas ancaman dan juga janji atau kebaikan. Ini namanya wa'id jamaah ya, kalau bahasa Arabnya. Kalau ini al-wa'du, janji. Taib. Nah ini ya yang nanti akan membantu taklim kita. Mutlak iman, iman mutlak, Khawarij, Mu'tazilah ya, Murji'ah dan juga Ahlussunnah. Taib. Dalam bab ini jamaah, sebagaimana tadi ya, akhuna telah membaca, mu'alif atau syaikhon, penulis buku, berbicara tentang hukum yang melakukan dosa besar dari kalangan ahlul iman. Nah itu hukumnya seperti apa? Nah, kabair atau jamaknya kabirotun. Kabair ini adalah dosa-dosa besar ya, dosa besar tentu ini di atas dari dosa kecil jamaah.
Hanya saja ulama berselisih batasan atau definisi dari dosa besar itu seperti apa sih jamaah. Kalau masalah jumlah nggak sama, ya, berbeda, dan itu memang nggak masalah lah. Mau mengatakan ada 17 ataupun ada 70, nah ini yang paling dekat, ya. Jadi berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, bahwasanya Ibnu Abbas ketika ditanya tentang dosa besar 7 bahkan sampai 70, dan ini yang paling mendekati kebenaran. Adapun definisinya jamaah, maka itu pun berbeda-beda. Ya, ini kurang lebih ada 5 poin. Itu yang menjadikan atau kita paham bahwa itu adalah kabirah atau dosa besar. Baik, fadhol Syekh, wasil qiraah. Fadzanbu alladhi tarataba alaihi haddun kasariqati hadduha qat'ul yadi fahiya kabiratun wa mislu syurbil khamri hadduhu jildu fahuwa kabiratun an mislu qadhbi hadduhu jildu fahuwa kabiratun. Taib jamaah, kita mengetahui dosa besar yang pertama nih jamaah, efeknya had. Had itu dalam istilah hadis. Kalau dalam Al-Quran nggak ada, karena had itu dalam Al-Quran larangan. Tapi dalam ilmu hadis, had itu hukuman. Nah, kalau ada dosa kena had hukuman, berarti itu kita pahami dosa tersebut dosa besar. Contohnya apa? Seperti mencuri, ya. Apa hadnya? Dipotong tangan, cukup sampai pergelangan saja. Nah itu berarti dosa besar itu jamaah, karena ada had. Mencuri 300 triliun, gimana tuh? Dosa besar bukan? Ya enggak, ya Allah alam ya, karena ini bukan mencuri, lebih istilahnya berkhianat. Ya iya, dosa besar juga karena khianat, ya. 300 triliun jamaah nggak tanggung-tanggung itu, ya enggak. Sampai ada poster-poster, beri kami 200 triliun, siap dipenjara 5 tahun. Waduh, enak banget gitu kan. Ya enggak jamaah, ya Allah. Ya. Ini kalau hukum manusia kayak gini nih jamaah. Baik. Kemudian juga minum homer, ya. Mabok, minum homer, ya intinya minum homer lah, minuman keras, hadnya dicambuk. Oh, berarti ini dosa besar. Qazbu, menuduh, ya, menuduh wanita muslimah sebagai tuduhan zina. Nah ini hadnya juga dicambuk, berarti bisa dipastikan kalau ada had hukuman, berarti itu dosa besar jamaah. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, fadhol. Wa dzanbu alladzi tarataba alaihi wa'idun fid dunya bin nari awil la'nati awil ghadabi kal qatli faqad tawa'adallahu alaihi bin nari faqala ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu adaban 'azima. Fal qatlu minal kaba'iri dunubi wa kadzalika akilu malil yatimi qad tawa'adallahu alaihi bin nari faqala ta'ala innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Naam, yang kedua. Yang pertama kan had, ada hukuman. Yang kedua, kita pahami itu sebagai kabair atau dosa besar, ada efek ancaman, wa'id, ancaman. Tuh, wa'id, ancaman jamaah. Makanya versi mereka, wa'id itu pasti dosa besar, bener. Khawarij dan Mu'tazilah bener, karena itu dosa besar. Adanya ancaman dunia, ancaman di dunia dengan neraka. Artinya nanti di akhirat neraka, berarti ini dipastikan adalah dosa besar. Selain ancaman di dunia dengan neraka, dapat laknat Allah ataupun amarah Allah. Amarah di sini mendekati laknat juga. Seperti apa? Membunuh. Membunuh bukan dengan hak, bukan dengan benar. Maka Allah ancam dengan neraka. Dalam surat An-Nisa ayat 93, Allah Ta'ala mengatakan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا, siapa yang membunuh orang beriman, muta'ammidan, disengaja,
Fajazauhu jahannama, maka balasannya jahanam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kekal di sini jamaah, ulama tafsir jumhur mengatakan bukan selama-lamanya, tapi tulul baqo, lama banget. Nah itu masalahnya. Ya, karena selagi tidak kufur, itu potensi akan diangkat dari neraka. Tapi kenapa khalidan, bagi membunuh, kekal itu tulul baqo, lama sekali jamaah. Ya, jadi lafaznya itu kekal, kan bahaya ya, makanya hati-hatilah, jangan ada sengketa apalagi sampai matiin orang ya, jangan sampai gara-gara cinta, aduh janganlah pokoknya gitu, janganlah ya, nauzubillah gitu. Ini lama sekali lafaznya, tafsirannya, fiha di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka, marah kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa a'adda lahu azaban azima, dan Allah persiapkan baginya azab yang besar. Maka menunjukkan membunuh itu adalah termasuk dosa di antara dosa besar. Begitupun ancamannya yang lain dengan neraka, seperti memakan harta anak yatim. Nggak boleh ya, diamanahi dimakan gitu dengan tanpa hak. Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 10, innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim dengan cara zalim, innama yaquluna fi butinihim nara, sesungguhnya mereka memakan di perut-perut mereka api, wa sayaslauna sa'ira, dan mereka akan masuk nanti ke dalam neraka. Nah itu karakter yang kedua, adanya ancaman berupa neraka, laknat, dan amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, silakan. Wa alhaqqa ba'duhum ma nufiya an sahibihi al-imanu mislu hadisi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, wa hadisu wallahu la yu'minu wallahu la yu'minu wallahu la yu'minu. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jarruhu bawayiqahu, wa hadisu la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tapi yang ketiga jamaah, kita pahami itu sebagai dosa besar ketika ya hilangnya nama iman. Jadi bukan murtad, tapi hilangnya nama iman. Karena orang ketika melakukan dosa tersebut tidak dalam keadaan beriman, tapi masih iman. Karena kan dosa besar ya. Seperti apa? Seperti hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Ini menunjukkan bukan iman kamal. Jadi iman yang sempurna, bukan iman kuliah totalitas. Sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini terkait kalau orang zalim, nah berarti itu dosa besar. Sampai merusak ukhuwah jamaah. Lalu hadis yang lainnya terkait bagaimana Allah sampai bersumpah tetangga yang tidak aman dari kezaliman tetangganya. Loh, itu dosa besar juga jamaah. Apapun bentuknya kezaliman, mau itu dari ucapan, perbuatan, sehingga tetangga tersebut tidak merasa aman dari perlakuan dia atau perlakuan dari tetangganya juga. Dan dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina, dia ketika berzina tidak dalam keadaan beriman. Nah itu jamaah, berarti berzina, zalim sama tetangga ya, atau zalim kepada kaum muslimin yang lainnya, ini termasuk dosa besar. Karena penapian bukan secara totalitas, tapi penapian iman, hilangnya iman dari dalam diri pelaku kezaliman tersebut. Nah itu yang ketiga ya jamaah. Yang keempat, silakan. Au maqala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna, ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man darabal hududa wa syaqqa juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyati, fayakunu darbul hududi wa da'wal jahiliyati min kaba'iri dunubi, wa qauluhu man hamala alaina silaha falaysa minna, fayakunu hamlu silahi alal lil muslimina minal kaba'iri dunubi, ka qauluhu man ghasyana falaysa minna, fayakunu al-ghishyu min kaba'iri dunubi. Baik, yang keempat jamaah, kita pahami itu
adalah dosa besar, nas dari hadis atau perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai redaksi laisa minna, artinya bukan dari golongan kami. Kalau kita pahami secara literal ya, bukan dari golongan kami. Oh berarti kan bukan dari umat Rasulullah, bukan dari golongan kami. Oh berarti kafir ini. Kalau bukan dari golongan Rasulullah, ya berarti bukan umat Islam, kafir. Baik itu ahlul kitab ataupun orang-orang musyrik. Nah, kalau ada redaksi demikian, berarti dipahami itu adalah dosa besar, jemaah. Contoh, dalam hadis Imam Bukhari, dalam hadis Imam Muslim, Nabi kita mengatakan, laisa minna man darabal hududa. Bukan dari golongan kami, ya, orang yang memukul pipi ketika ada musibah. Wah, kalap gitu kan. Musibahnya apa kek? Ya, mau anak meninggal, suami nikah lagi, umpamanya gitu kan, umpamanya gitu kan, ataupun yang lainnya. Nah ini nggak boleh ya, adat jahiliyah jamaah. Wasakul juyub, dan merobek baju. Nah orang jahiliyah gitu, kalau ada musibah kematian baju dirobek, aja. Ya mungkin zaman sekarang pun ada yang kita ketemukan, ya musibah, nampar pipi dan lain sebagainya. Nah ini janganlah ya, sabar aja udah, musibah ya gimana lagi gitu kan. Kemudian memanggil dengan panggilan jahiliyah, nah itu hindari ya, memanggil seseorang dengan sebutan yang jelek gitu, yang menunjukkan nantinya ke arah ghibah, jangan, kecuali kalau memang ya populer gitu, kurang lebih demikian lah. Kita manggil yang memang hindari menyakiti, jangan. Misalnya ada orang, maaf nih ya, kulitnya nggak putih lah, dipanggil keling di sini, jangan gitu kan. Jangan kayak gitu ya. Jadi kan anak bilang nggak putih gitu kan, ya keling dikeling gitu aja. Ini jangan lah, ya ayah nggak boleh. Kecuali kalau memang di ma'rufnya kekurangan tapi jadi populer, seperti ada ulama yang namanya a'raj. A'raj itu orang yang pincang, ya memang dibenarkan itu. Al-a'raj, orang yang pincang itu dibolehkan. Nah berarti mukul pipi, memanggil panggilan jahiliyah, ya itu kita hindari aja ya, manggil-manggil yang nggak benar. Kecuali kalau panggilannya itu benar, termasuk dari dosa besar. Lalu dalam hadis yang lain, man hamala alaina silah falaysa minna. Siapa yang mengacungkan senjata kepada kami, senjata aja jamaah, mau perang, mau berontak, itu nggak boleh juga. Menipu, man wasyana falaysa minna. Siapa yang menipu? Menipu jual beli, nipu bohong ya. Nipu bagaimana sih nipu orang? Nah, ini investasi kabur aja kan, nipu orang ada banyak kayak gitu. Investasi syar'i nih gitu kan. Ada komunitasnya, muamalah, kabur aja ketuanya. Ambles 200 juta, ada itu, ada yang cerita ke saya jamaah ya. Nah, ini nipu orang, jangan gitu kan, termasuk dosa besar juga. Kemudian yang kelima, silakan. Au ma bari'a minhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ka hadisin inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas sadiqati wal haliqati wasyaqati wasadiqatu hiya allati tarfa'u sautaha indal musibati wal haliqatu hiya allati tuhliku sya'raha indal musibati wasyaqatu hiya allati tashukku tahliku sya'roha, mencukur rambutnya, tahliku. Allati tahliku sya'roha indal musibati wa syaqatu hiya allati tashukku thawbaha indal musibati. Nah, yang kelima jamaah, kita pahami itu sebagai dosa besar. Au mabari minhu an-nabi. Nabi berlepas diri, ya, berlepas diri. Berlepas diri di sini bukan memang berlepas diri enggak diperhatikan, enggak diberi syafaat, tapi maksudnya ini sebagai ancaman dan juga dosa besar. Sebagaimana contohnya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minal saliqati wal haliqati wasyaqati. Rasulullah berlepas diri dari saliqah, haliqah dan syaqqah. Ya, kalau kita pahami ini berkenaan dengan tabiat wanita jamaah ya. Saliqah, orang yang meninggikan suaranya ketika musibah. Oh, ngegowak, teriak. Oh, suka kayak gitu ya. Rata-rata cewek apa cowok kayak gitu? Nah, cewek kan? Kalau cowok enggak ya? Oh, jika harimau ini kan gitu kan, laki teh ya kan. Enggak, biasanya rata-rata perempuan ya.
Kalau perempuan itu kan banyak perasaan jamaah, nggak kayak kita ya, kayak mikir. Kalau perempuan perasaan, dan memang kayak gitu. Ya nih buat akhwat, ya ketika ada musibah jangan berteriak. Ya, saya pernah itu menjumpai hal demikian. Ketika ada orang tuanya, ya bapaknya meninggal, dia terakhir di pemakaman, yang lain udah pulang, terakhir dia berteriak manggil bapaknya, tuh jamaah, ya. Ini kan nggak boleh, dosa besar. Kemudian halikah, yang mencukur rambutnya, tuh. Ketika terjadi musibah, mencukur karena ya rasa nggak ridho atau amarah gitu kan. Kemudian syaqqah, itu yang merobek bajunya pula ketika musibah. Ini amalan-amalan jahiliyah zaman. Nah itu 5 poin ya. Kita ketahui bahwa hal tersebut termasuk kabair dzunub atau dosa-dosa besar jamaah. Taib. Sebentar lagi Isya ya. Isya jam berapa? 19:28 ya. Taib jamaah ya. Kita sudahi dulu pembahasannya, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, kita fokus ya ke papan tulis antara mutlak iman. Ya berarti kaum muslimin ya, hamba muslim mukmin ketika melakukan dosa besar, karena kita berbicara tentang dosa besar, selama tidak menghalalkan dosa besar tersebut dan juga tidak terjerumus kepada kekufuran ya, kufur akbar atau musyrik besar, maka bagaimanapun dia masih memiliki keimanan ya, tapi keimanannya tersusupi kemaksiatan, khususnya dosa besar. Nah, adapun iman mutlak lawannya, keimanannya sempurna, kamil. Dia orang yang taat ataupun tidak tersusupi dengan kemaksiatan. Adapun jamaah, nah dijelasin ya. Kenapa Khawarij dan Mu'tazilah? Karena dua ini sama 11-12. Beda tipis, cuma khusus Mu'tazilah dia ambigu ya nanti. Ambigu di sini nggak kayak Khawarij. Kalau Khawarij udah kupur gitu kan. Kalau Mu'tazilah pertengahan gitu. Jadi kupur, intinya kupur enggak tapi imannya enggak ada, kan bingung. Coba kupur enggak nih tapi imannya enggak ada, bingung enggak kira-kira? Aneh gitu kan. Mending Khawarij, kupur udah jelas, kalau orang kupur berarti enggak beriman lagi. Kalau Mu'tazilah ya kafir enggak tapi enggak punya iman, loh bisa gitu kan. Jadi enggak jelas. Sama 11-12. Kenapa mereka mengkupurkan atau mengkafirkan dosa-dosa besar yang tadi kita singgung dengan dalilnya dan penjelasannya? Karena mereka hanya mengamalkan nas-nas ancaman saja tadi. Itu kan ancaman semua kan? Ya. Jadi ancaman tersebut berupa laknat, neraka. Nah, mereka memahami dan mengamalkan hanya sebatas ancaman saja, wa'id doang. Sehingga kebaikan-kebaikan dari jalur yang lain dari Quran dan Sunnah mereka abaikan. Sehingga ya udah, pelaku dosa besar yang tadi kita singgung, udah menurut dua kelompok ini kufur mau bagaimanapun. Bahkan nanti Mu'tazilah mengingkari adanya syafaat Rasulullah, nggak ngepek, berarti ya udah neraka aja selama-lamanya, ya abadi. Adapun Murji'ah, nah kebalikannya, mengamalkan nas janji berupa kebaikan saja. Jadi mereka nggak ngamalin ini nih, hanya mengamalkan kebaikan aja di dalam masalah keimanan. Sehingga pengakuan iman cukup dalam hati. Adapun berupa amalan baik buruknya, ya kupur enggaknya, nggak ngepek jamaah. Ya, ini nanti dampaknya di akhirat ngeri kan? Oke kalau dia berbuat dosa besar. Kalau berbuat kekufuran gimana? Ya enggak. Misalnya istighosah kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah. Kemudian ya intinya toleransi yang kebablasan lah dengan orang-orang kafir. Nah enggak ngepek buat Murji'ah, tapi kan ngeri jamaah. Mereka telah melakukan dosa kufur besar dan juga kasus syirik besar. Nah ini perbedaannya. Dua-duanya bahaya jelas ya. Murji'ah ini bahaya jamaah. Apalagi muncul di zaman sekarang ada itu. Ulama-ulama kita menjelaskan benih-benih seperti ini ada saja. Ya, kita pahami itu Murji'ah pola pikirnya. Hanya mungkin bajunya beda gitu kan. Ini juga sama, mungkin bajunya beda. Tapi wah itu ketahuan. Nah ini pentingnya kita ngaji itu, ketahuan itu nggak beres ya. Khawarij dan Mu'tazilah main. Kita ada takfir untuk mengkafirkan
hatta itu untuk membuat mengklaim orang fasik ataupun tabdi ya, mengklaim orang bid'ah, itu ada koridornya jamaah, nggak sembarangan. Karena kita ini sedang bersama kaum muslimin, ya, nggak boleh mengatakan, sini kafir, jangan, nggak boleh kayak gitu. Fasik, nggak, jangan, ya Allah, ya, nggak boleh, itu kembali kepada dia nanti sifatnya. Nah, adapun ahlu sunnah jamaah, nah ini di tengah-tengah mereka. Ahlu sunnah memahami dan mengamalkan nas-nas ancaman dan juga memahami nas-nas janji kebaikan, sehingga nanti bagi pelaku dosa besar pandangan ahlu sunnah berbeda dengan dua sekte ini. Ya, nanti kita akan singgung di pertemuan yang akan datang. Ini aja ya, pokok-pokoknya nanti kita bisa memahami ya secara dengan mudah, atau jalurnya dapatlah jamaah. Allahu taala alam. Baik, kalau kita lihat ya, Warid di sini. Dia ini kalau punya mahkamah konstitusi syariah, hukumnya dikuasai, pelaku dosa besar udah ambil. Nah, gitulah ya. Pernah dengar istilah Daesh ya, ISIS. Ini kayak gini jamaah. Ya, dulu saya pernah tuh lihat videonya, ya mungkin nggak boleh tersebar ya. Daesh ISIS ini ya nggak porok dengan dia, habisi, sembelih. Ngeri jamaah. Karena apa? Orang yang membelot dari mereka atau melakukan dosa besar, halal darahnya. Tuh, coba ngeri nggak kayak gitu? Ya, nah ini, ya bukan Wahabi masalahnya ini. Ini kan kita, ya Allah, tuduhan Wahabi, berjeng tenyawa Wahabi naon kan? Ini penting, ini bahaya sekali ini. Khawarij dan Mu'tazilah, ya Allah, mau menghalalkan darah. Ayo judulnya tuh Salafi menghalalkan darah, nggak ada, ya Allah. Ngaji begitu indah kan, sampai sesama muslim aja nggak boleh bilang kayak gitu ya. Ini nah, orang kalau termakan hasutan gitu kan, ngajinya nggak jelas ya gitu, nggak paham. Tapi jamaah ya, 2 menit lagi masuk waktu Isya. Ya, mudah-mudahan baik mukadimah atau penjelasannya kita bisa menemukan ya titik terang ya, jawaban betapa penting kita memahami akidah Islamiyah as-sahihah, akidah Islam yang benar. Ya, sambil menunggu waktu Isya mungkin ada faedah lebih, penjelasan lebih dari pertanyaan. Mudah-mudahan ada jawabannya. Ya, kalaupun tidak ada, ya wallahu taala alam. Kalau ada silakan. Ya, langsung aja jamaah. Sambil menunggu waktu Isya. Ada? Baik, karena sudah masuk Isya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan faedah untuk kita semua, yang berdampak kepada keimanan kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan memahami pengajian akidah yang benar, agama kita terjaga, keimanan kita terjaga dari bahaya-bahaya yang bisa merusak akidah Islamiyah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.